Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema penemuan hukum adat di Kota Manado. Namun sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Juan Fernando Sumampau sebagai moderator pada saat ini. Halo, saya Ricky. Hai, saya Cheryl. Dan saya Nathanael Karel. Hai, saya Saskia. Perkenalkan, nama saya Karina. Perkenalkan, nama saya Juan Sebastian. Saya Timothy. Saya Tio Mamoto. Hukum adat adalah sistem hukum yang hidup dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Di Indonesia, hukum adat merupakan bagian dari pluralisme hukum yang diakui oleh negara. Di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, hukum adat Minahasa berkembang sejak awal komunitas Tombulu, Tonsea, dan Tontemboan melalui musyawarah leluhur di Watu Pinabetengan. Aturan adat tersebut menjadi dasar dalam pengaturan kekerabatan, pertahanan, dan perkawinan. Dalam perkembangan modern, Manado sebagai kota urban menghadapi tantangan dalam mempertahankan hukum adat di tengah perubahan sosial dan penyesuaian dengan hukum nasional. Oleh karena itu, kajian tentang eksistensi dan penerapan hukum adat tetap relevan. Di Kota Manado berakar pada sejarah masyarakat Minahasa yang terbentuk sejak musyawarah leluhur di Watu Pinabetengan pada abad ke-7. Pada peristiwa ini, ditetapkan pembagian wilayah dan norma adat yang mengatur kehidupan sosial berbagai subetnis di Minahasa. Sebelum kolonial Belanda datang, hukum adat menjadi dasar utama dalam pengelolaan tanah, pemerintahan adat, penyelesaian sengketa melalui pemimpin adat yang disebut tonaas. Kemudian setelah masuknya Belanda pada abad ke-17, membawa pengaruh hukum tertulis. Namun, hukum adat tetap bertahan terutama dalam urusan tanah, perkawinan, dan juga konflik lokal. Setelah masa kemerdekaan, modernisasi dan juga urbanisasi Manado itu menantang keberlanjutan hukum adat. Tetapi identitas Minahasa tetap terjaga melalui lembaga adat serta tradisi seperti Kabasaran, Mapalus, dan juga Masampir. Kita masuk pada karakteristik dan struktur hukum adat Minahasa di Manado. Hukum adat Minahasa memiliki sejumlah karakteristik penting, yaitu yang pertama kekerabatan bilateral, hubungan keturunan ditarik melalui garis ayah maupun ibu. Sistem ini memengaruhi distribusi warisan, kedudukan anggota keluarga, dan struktur sosial komunitas. Yang kedua, struktur kepemimpinan adat. Pemimpin adat atau tonaas bertugas untuk menjaga nilai adat, memimpin musyawarah, dan mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa. Yang ketiga, pengelolaan pertanahan adat melalui sistem pasini. Pasini adalah sistem hak atas tanah adat yang diwariskan turun-temurun berdasarkan garis keluarga dan memiliki sifat komunal. Yang keempat, sistem ekonomi dan sosial Mapalus. Mapalus adalah sistem kerjasama sosial berbasis solidaritas antar warga, terutama dalam bidang pertanian dan kegiatan kemasyarakatan. Yang kelima, aturan adat mengenai perkawinan, kematian, dan waris. Hukum adat mengatur tata cara pelaksanaan upacara adat, pembagian harta keluarga, serta hubungan antar keluarga besar. Hukum adat dalam perkembangan modern di Kota Manado. Yang pertama, perubahan sosial. Modernisasi mengubah pola hidup masyarakat. Yang pertama, dari hidup kolektif ke individualis. Yang kedua, lembaga adat makin jarang digunakan. Masyarakat lebih memilih jalur hukum negara. Yang ketiga, struktur keluarga berubah karena mobilitas dan urbanisasi, melemahkan fungsi sosial hukum adat. Yang keempat, nilai seperti konsumtif, kapitalistik, menggeser nilai kebersamaan dan musyawarah. Yang kedua, perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pariwisata berdampak besar pada tanah adat. Yang pertama, banyak tanah adat berubah fungsi untuk hotel, mal, dan perumahan. Yang kedua,
konflik tanah ulayat meningkat antara masyarakat adat, pemerintah, dan investor. Yang ketiga, tanah komunal berubah menjadi kepemilikan pribadi, bertentangan dengan prinsip adat. Yang keempat, ekonomi kapitalistik melemahkan semangat gotong royong atau mapalus. Urbanisasi sebagai kota besar Manado mengalami urbanisasi pesat, yaitu arus migrasi membuat komposisi penduduk semakin beragam, nilai adat Minahasa tidak lagi dominan, lahan adat banyak dialihkan untuk pemukiman dan infrastruktur, lembaga adat kehilangan ruang sosial di tengah kota modern. Tantangan hukum dan politik, belum ada regulasi daerah yang kuat melindungi hak adat, benturan antara hukum adat dalam kurun komunal dan hukum negara dalam kurun individual, pengakuan adat sering terhambat kepentingan ekonomi atau politik, kurangnya dokumentasi menyulitkan pembuktian hak adat. Hukum adat di Minahasa di Manado tetap hidup sebagai living law, meskipun tertekan oleh modernisasi, urbanisasi, dan perkembangan ekonomi. Perubahan gaya hidup masyarakat, pesatnya pembangunan, serta alih fungsi tanah adat berdampak pada melemahnya lembaga adat, meningkatnya konflik pertahanan, dan ketidaksesuaian antara hukum negara dan hukum adat. Meski begitu, melalui rivalitas budaya, dokumentasi, advokasi masyarakat adat, dan dukungan pemerintah, hukuman adat Minahasa masih mampu beradaptasi. Karena itu, diperlukan kerjasama masyarakat adat, akademisi, dan pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum adat dan menjaga keberlanjutan budaya serta keadilan sosial. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok kami, and thank you for attention. Ini Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara. Jadi Museum Provinsi Sulawesi Utara ini dia menggambarkan